Shalom, sahabat semuanya. Saya Heri Christian dari channel IKIM. Iman Kristen Indonesia menjawab, soft way is the best way. Seperti biasa di jam yang sama kita fellowship, mari kita mendengar firman Tuhan, lalu saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan untuk membangun kesatuan tubuh Kristus, satu iman, satu tujuan bersama ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Uti Watimena. Shalom Ibu Uti. Belum di mute, unmute Bu. Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini suaranya jernih Bu, seindah pagi ini. Luar biasa ya. Baik, sudah hadir juga rekan-rekan yang lain, ada Pak John Hidayat, Pak Murid Kristus, tetapi saya turunkan terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan sharing-sharing. Silakan saya serahkan kepada Ibu Uti Watimena. Ya. Salam, selamat pagi rekan-rekan ya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian ya, saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bergabung ya dengan ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Ya, teman-teman, senang sekali ya karena pada hari ini kita sudah memasuki lagi minggu terakhir di akhir bulan Agustus ya. Kita akan memasuki lagi bulan yang baru dan kita akan terus menjalaninya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah satu keharusan buat kita mensyukuri hari-hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan, karena siapalah kita sehingga kita masih bisa merasakan nafas kehidupan dan masih ada seperti keadaan kita sekarang ini. Ya, saudara terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan duduk tenang, lalu kita akan mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pada hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak semuanya untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang mengasihi kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan, dengan kekuatan baru, dengan kesegaran baru, dengan kasih setiamu yang baru Tuhan. Selalu baru setiap pagi kasih-Mu itu Bapa. Tuhan, terima kasih, inilah kami akan mempi firman Tuhan, kami akan duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin dibentuk, dipelihara dan dikasihi Tuhan, dan bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah supaya firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut kami, mulut hamba Tuhan, sungguh-sungguh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sungguh-sungguh perkataan Tuhanlah yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya ingin menyanyikan lagu ya, sebuah lagu, tetapi gitarnya tidak ada nih. Ya, adakah satu pujian yang ingin dibawakan Pak Heri? Adakah seseorang yang ingin membawakan pujian sebelum kita masuk? Biasanya Pak John Hidayat Bu. Ya. Biasanya Pak John Hidayat, cuma mungkin ini dadakan. Pak John siap nyanyikan satu pujian atau gitarnya juga lagi dipinjam. Iya. Gimana Pak John? Gitarnya belum siap ini Pak, sebentar Pak. Oh, oke. Ya. Iya. Sambil ya. Hari ini akan menyampaikan apa nih Bu? Kita topiknya akan bicara topik pembicaraan kita, topik pokok bahasan kita hari ini adalah kebangkitan Kristus ya. Kebangkitan Yesus adalah dasar dari iman orang Kristen. Jadi kita akan bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Oke, kebangkitan Yesus. Wah, ini yang banyak ditolak nih Bu sama orang-orang yang menghina-hina kita ya. Gitu ya. Pengalaman Ibu luar biasa dengan kebangkitan Yesus. Apa yang membuat Ibu yakin Ibu sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan ini? Ya. Soalnya kan gini Bu, ada di channel saya aja Bu, di channel saya itu banyak hinaan. Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib, Tuhan kok dilahirkan, berarti yang melahirkan lebih kuat. Waduh, banyaklah Bu itu penistaan seperti itu.
Iya, Apa yang membuat Ibu itulah yang tetap akan yakin? kita bahas ya. Yang menjadi yakin ya Oke. karena Tuhan kita itu ya kita bukan cuma asal mengimani sesuatu yang berdasarkan kekuatan kita gitu kan. Kita mengimani, kita percaya kalau Tuhan kita itu bangkit ya karena berdasarkan bukti-bukti. Semua persyaratan untuk menyatakan bahwa dia itu sah Tuhan itu kan sudah dipenuhi di dalam Alkitab. Jelas ya Bu ya. Paling Dia sah. pertanyaannya yang muter-muter yang remeh-temeh gitu-gitu aja, buktikan dia aku Iya. Tuhan, sembahlah aku. Bolak-balik ke situ ya. Lalu Itu Pak Hidayat. aja, ya. Ya, Pak Hidayat sudah muncul nih. Ya, sepertinya ini saya kalau begini ya. Bagus Pak Bu. Yang tadi juga Ya. bagus Bu. Terlalu tinggi kali ya itu mic-nya. Takut suara itu nafas ini kan anginnya masuk ini. Oh iya. Boleh. Sudah cukup bagus. Ya. Oke, gimana Pak John Hidayat? Ya, sepertinya. Pak John malah hilang. Oke. Nah ini ya. Sebentar ini masuk lagi. Ya. Puji Tuhan Pak, siap. Nyanyi ini Pak. Mulia sembah Raja mulia Pak. Mulia sembah Raja mulia. Monggo Pak. Ya. Tuhan berkati. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, dia telah mati dibangkitkan Raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta John Hidayat dengan pujiannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jadi tidak mati ya. Ya mati tapi bangkit lagi, itu bedanya. Saya serahkan kepada Ibu Uti Uwatimena untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya lagu pujian dari Bapak Pendeta John sangat luar biasa ya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja ya. Ketika dia bangkit, dia telah menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat dan menjadi pokok keselamatan kita.
Teman-teman, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa indahnya lagu itu ya, sesuai dengan apa yang akan kita bacakan hari ini. Ayat Alkitab kita terambil di dalam Yohanes 20. Saya sengaja membawa ayat ini untuk mengingatkan kepada kita ya, karena saya ingin juga supaya kita semua mengerti betapa kebangkitan Yesus itu sangat-sangat berarti dan sangat bermakna di dalam kehidupan keimanan seorang Kristen. Teman-teman, mari kita ambil di dalam Yohanes 20 dan saya akan membacakan ayatnya. Ya, saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian dari ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang 10 ya. Ya, di sini judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-muridnya yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Maka pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita yang kita baca di dalam Yohanes 20 ini. Berbahagialah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan itu, lalu mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka hari ke hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita mengenai kebangkitan Yesus ini ditulis oleh seorang rasul ya. Rasul itu bernama Rasul Yohanes ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Rasul Yohanes ini adalah salah satu dari murid Yesus ya. Dan Rasul Yohanes ini dia memiliki visi misi dalam penulisan ayat-ayatnya, dalam penulisan kitabnya untuk diberitakan kepada seluruh manusia. Rasul Yohanes ini dia memiliki atau dia membuat atau menekankan ya, dan inti pengajaran dari Rasul Yohanes ini adalah dia ingin sekali memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar gitu ya. Nyata kita baca di dalam Yohanesnya ya, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 sampai 20, dia menekankan bahwa Yesuslah Tuhan itu. Ya, bahkan justru Rasul Yohaneslah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang artinya anak tunggal Bapa, yang artinya firman yang telah menjadi manusia. Seperti yang kita baca di dalam Yohanes 1 ya, di mana pernyataannya ini betul-betul telah menggemparkan dunia ya. Karena banyak sekali orang-orang dari luar sana yang berusaha untuk menyelewengkan atau memutar balik fakta bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ayatnya ini sungguh-sungguh merupakan ayat pedoman kehidupan dan pokok kita ya di dalam kita beriman. Rasul Yohanes ini dia menekankan di dalam pengajarannya bahwa Yesus adalah anak Allah itu dengan cara mencatat semua perkataan-perkataan, mencatat semua perbuatan-perbuatan, dan mencatat segala kejadian-kejadian yang menunjang visi misinya gitu loh. Ya, dia mencatat bahwa Yesus itu adalah kebangkitan. Dia mengatakan bahwa dasar dari iman Kristen itu adalah kebangkitan Kristus. Kalau dia tidak bangkit ya percumalah kita beriman kepadanya gitu loh. Lalu Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus itulah adalah Allah ya, dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan dia telah menjadi manusia betul-betul sebagai manusia.
Oleh sebab itu dia mencatat, ya, Rasul Yohanes mencatat semua perkataan-perkataan Yesus yang pelik-pelik, ya, perkataan-perkataan ketuhanannya, perkataan-perkataan Yesus yang sebagai anak manusia itu, ya. Kalau kita membaca satu bagian atau satu kata, dua kata, atau ayat, dua ayat, akan menimbulkan kebingungan buat kita, ya. Karena perkataan-perkataan Yesus itu yang dicatat oleh Rasul Yohanes ini memang sangat-sangat sulit untuk dipahami, ya teman-teman, ya. Kadang dia bicara betul-betul sebagai manusia gitu loh. Jadi kalau kita hanya berhenti di situ, kita akan merasa oh memang dia manusia gitu kan. Tetapi di lain sisi dia mengatakan bahwa dia punya otoritas, ya. Yesus menulis bahwa dia punya otoritas, dia punya segala yang dimiliki oleh Bapaknya gitu, ya. Jadi jelas di dalam inti dari pengajaran Rasul Yohanes ini saya mengatakan bahwa justru Rasul Yohanes inilah adalah rasul yang betul-betul menggambarkan siapa Yesus itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum Yesus bangkit, murid-muridnya itu mempunyai iman kepercayaan kepada Yesus itu hanya enggak 100% ya Bapak Ibu ya. Mereka kadang percaya, kadang enggak gitu, kadang percaya, kadang enggak. Dari mana kita bisa melihat iman murid-muridnya itu? Dari beberapa orang yang menyangkal dia gitu loh. Ya, Petrus ketika dia melihat bahwa Yesus itu diarak-arak, dipermalukan, lalu dihina, bahkan dilecehkan dengan sedemikian rupa, hilanglah pengharapannya gitu kan. Dia bahkan malu akhirnya kan, bahkan malu ketika Yesus disalib itu orang bilang, kamu kan salah satu dari muridnya dia. Lalu dengan lantang dia bilang, oh enggak, saya enggak kenal dia. Ini terjadi karena dia hilang pengharapan, karena dia tidak percaya bahwa di balik penyalipan itu, di balik kematiannya itu dia akan bangkit lagi gitu loh. Dia sama sekali melupakan perkataan-perkataan dan pengakuan Yesus. Lalu Yudas pun seperti itu, dia bahkan dirasuk setan karena ketidakpercayaannya, karena kekurang imannya itu bahkan dirasuk setan dan bahkan menjual Yesus gitu loh. Ya, lalu orang-orang gitu ya, orang-orang Romawi, orang-orang semua mengejek-ngejek dia ya. Mereka yang mengikuti segala perbuatan-perbuatan dahsyat yang Tuhan Yesus lakukan gitu kan. Orang-orang yang melihat mujizat-mujizatnya gitu, perkataan-perkataannya dan pengakuannya yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua ya, lalu bahkan akan dibunuh dan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Mereka lupa begitu saja gitu teman-teman ya, bahkan menghina dia, bahkan menyakiti dia, bahkan mengolok-olok dia. Ya, pada saat Yesus sebelum dia disalibkan itu semua orang tidak ada ya, saya lihat tidak ada yang 100% mempercayai dia. Tetapi apa yang kita lihat teman-teman ketika dia sudah mati di kayu salib, dan yang kita baca di sini tadi di dalam Yohanes 20 ini nyata sekali ya, bahwa Yesus membuktikan ya, Yesus membuktikan perkataannya itu adalah tepat, iya, benar dan amin gitu. Ya, dia bangkit lagi, kuburnya kosong. Di situ dilihat bahwa kuburnya kosong. Ya, tidak ada mayatnya di situ, dan itu disaksikan oleh para murid. Para murid menyaksikan, dan mayatnya kata mereka mayatnya disuri ya, ada yang mengatakan mayatnya disuri, tetapi jelas ya pengakuan bahwa Yesus itu mati dan Yesus itu dikuburkan, bahkan dia bangkit lagi, itu ada saksinya. Mereka masuk ke dalam lubang besar itu, kuburan itu, lalu yang mereka lihat, kita baca tadi, mereka melihat kain kafan. Kubur kosong itu membuktikan bahwa tubuhnya itu sudah bangkit. Ya, kubur kosong itu membuktikan bahwa segala perkataannya itu adalah benar, bahwa dia adalah anak Allah gitu loh. Kubur kosong itu membuktikan kepada kita bahwa dia bukanlah manusia seperti yang anggapan orang-orang di luar sana ya. Kuburnya kosong itu membuktikan bahwa dia menaklukkan kuasa maut, teman-teman ya. Kubur kosong itu membuktikan bahwa kuasa maut tidak berkuasa atas dirinya. Sedangkan kuasa maut ini tak satu pun di muka bumi ini ada orang yang tidak tunduk kepadanya. Semua orang mati ya, bahkan pohon-pohon, segala sesuatu itu fana. Yang ada di bumi ini fana, tetapi Yesus membuktikan bahwa dia tidak takluk pada kuasa maut itu, bahkan dia menaklukkannya. Kuasa maut itulah yang tunduk kepadanya ya. Gitu ya teman-teman ya.
Di dalam Yohanes 1:20 kita baca tadi ya. Dia disaksikan ya oleh nih ya, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan ya. Pertama mereka karena mereka tidak percaya perkataan Yesus, mereka mengatakan bahwa Tuhan telah diambil gitu kan. Tuhan telah diambil karena mereka belum percaya 100%, mereka memikir oh dia sudah dicuri. Tetapi mari kita baca Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, itu ya teman-teman. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu Magdalena memberitahu kepada teman-temannya. Dan inilah yang ingin saya bicarakan dan inilah yang ingin kita bahas teman-teman ya. Saya memberi judul di dalam ayat ini adalah kebangkitan Kristus adalah dasar dari iman orang-orang Kristen. Nah teman-teman kalau kita baca ya, yang mengaku bahwa Yesus itu sudah bangkit lagi adalah kepala pasukan ya, mengaku bahwa Yesus itu sudah mati, yang mengaku bahwa Yesus itu memang mati ya, orang-orang di luar sana begitu keras untuk menyangkal bahwa kebangkitan dia tidak mati, dia tidak bangkit itu disangkal karena pengakuan bahwa Yesus itu mati itu ada di dalam Markus 15 44 54. Yang mengaku itu adalah kepala pasukan ya. Kepala pasukan, lalu para prajurit-prajurit. Dan ketika Yesus itu mati, orang-orang yang menyalibkan dia itu akhirnya semua menyesal. Petrus menyesal, Yudas menyesal, dan orang-orang yang mengolok-olokkan dia ketika Yesus itu mati, semua menangis, semua minta pengampunan dan menyesal. Akhirnya mereka dengan lantang mengatakan, ya benar, dia inilah anak Allah. Lalu sebagai tanda penyesalan mereka memukul-mukul dada mereka menangis-menangis dan menunjukkan penyesalan mereka. Mereka sadar bahwa mereka sudah salah dan Yesus itulah yang benar, teman-teman ya. Lalu dengan tindakan mereka seperti itu nyatalah kepada kita bahwa tidak ada keraguan bahwa Yesus memang mati. Ya, tidak ada keraguan bahwa dia sudah bangkit lagi dan kuburnya kosong. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam kitab Yesaya itu ratusan tahun ya, ratusan tahun kalau nggak salah 700-an, 800-an tahun sebelumnya sudah dinyatakan bahwa anak domba Allah itu di dalam matinya gitu kan, di dalam Yesaya 53 juga sudah dikasih tahu bahwa dia akan mati, dia akan dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, lalu dia akan mati, lalu umurnya akan lanjut, dikatakan begitu. Umur lanjut itu artinya ya dia bangkit lagi, dia meneruskan umurnya gitu ya teman-teman ya. Dan di sinilah di dalam Alkitab ini dinyatakan dengan terang benderang oleh Rasul Yohanes, dia mengatakan bahwa Yesus itulah Allah yang benar. Kenapa kita berani mengatakan bahwa dia adalah Allah yang benar? Karena segala kejadiannya itu tepat, teman-teman. Ya, segala yang dia lakukan itu di depan mata semua orang. Segala yang dia lakukan itu memberikan bukti kepada kita bahwa yang kita imani itu bukan sekedar hanya iman belaka, iman kosong belaka. Oh tidak ya. Segala yang kita imani itu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti yang telah nyata yang ada di depan mata kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit tercatat di situ teman-teman ya, tercatat bahwa dia mengumpulkan ya, ada 40 hari. Ada 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi ketika dia bangkit itu, tubuhnya tidak sama lagi seperti tubuh yang lain. Kalau kita baca di dalam Alkitab, jelas kita melihat bahwa ketika Yesus sudah bangkit kembali, tidak ada lagi murid-muridnya yang bisa menghampiri dia, mencari dia, mau ketemu Tuhan Yesus, gitu. Mereka mencari, tidak ada lagi teman-teman ya. Murid-muridnya tidak pernah lagi mendapatkan di mana Yesus itu, kecuali Yesus sendiri yang menghampiri mereka. Ya, kecuali Yesus menghampiri mereka dan kita bisa dilihat di situ bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia
tubuh daging jasmani itu memang adalah tubuh daging jasmani yang sama seperti kita. Tetapi yang harus kita ketahui adalah tubuh daging jasmani itu juga adalah tubuh ilahi. Dari mana kita tahu itu? Ya setelah dia bangkit dari antara orang mati itu, dia mendatangi murid-muridnya ketika murid-muridnya berdoa dalam satu tempat, di mana tempat itu tertutup rapat bahkan dikunci. Tiba-tiba Yesus ada di depan mata mereka gitu ya teman-teman ya. Tiba-tiba ada di depan mata mereka tanpa membuka pintu, tanpa membuka gembok, dan dia ada di situ. Dia bisa menghilang, dia bisa muncul, dan dia bisa tiba-tiba ada di sini, tahu-tahu ada di sana gitu loh. Di depan mata mereka. Tuhan Yesus menunjukkan itulah dia ya, selain tubuhnya yang bangkit itu adalah memang betul-betul tubuh manusia daging, tetapi tubuhnya itu tidak sama juga seperti kita. Ya, tidak samanya adalah mempunyai kelebihannya adalah tubuhnya adalah tubuh ilahi. Bahkan kuasa maut tidak dapat menaklukkannya. Dia tidak tunduk pada kuasa maut, bahkan dia mengalahkan kuasa maut itu. Nah, teman-teman yang ingin saya tekankan di dalam pembacaan ayat ini, bahwa kita melihat bahwa dengan kebangkitan Yesus itu pengakuannya diteguhkan. Dari mana saya bisa mengatakan begitu? Ya karena ketika dia sudah bangkit lagi, Rasul Petrus itu kita baca dengan sangat gembira sekali teman-teman ya. Dia yang pernah menyangkali kekuasaannya. Dia yang pernah tidak percaya bahwa dia akan bangkit lagi. Ketika Yesus itu bangkit, dia sangat-sangat bersemangat teman-teman ya. Iman percayanya diteguhkan. Ya, kepercayaannya kepada Tuhan itu sudah menjadi mutlak 100%, tanpa keraguan lagi. Ya, dengan pengakuan Yesus bahwa dia akan mati, lalu dia akan bangkit, lalu dia menunjukkan bahwa memang betul seperti itu adalah pengakuannya itu dikukuhkan gitu loh. Coba kita bayangkan ketika dia mengatakan, oh pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Ternyata enggak. Apa yang akan terjadi pada iman para murid-muridnya saat itu teman-teman? Ya sudah, hanya tinggal kenangan bahwa mereka pernah mengikuti satu guru yang mengajari mereka begini. Lalu guru itu sudah meninggal di kayu salib. Ya seperti itulah teman-teman. Tetapi maaf ya, pengakuan Yesus itu disahkan pada saat dia sudah bangkit lagi dan dia membuktikan bahwa perkataannya itu ia tepat dan amin, dan pengakuan atau kebangkitannya itu mengukuhkan ketuhanannya. Ya. Karena Tuhan itu tidak tunduk pada maut, dan kebangkitan itu mengukuhkan, menstandarkan kepada kita, membuat kita mempunyai iman percaya yang teguh bahwa kita menyembah Tuhan yang bangkit. Ya, ketika ada Tuhan yang tidak bangkit, yang sama-sama akan diadili gitu ya, akan diadili bersama-sama dengan kita, itu bukan Tuhan gitu ya. Ketika ada orang yang menstandarkan hidup mereka kepada satu sejarah gitu loh. Ya, sejarah doang yang tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi kita menstandarkan kepercayaan iman kita kepada kebangkitannya. Karena di dalam kebangkitannya itulah iman kita dikokohkan. Kita mempunyai Tuhan yang sekarang sedang bertahta di sorga. Kita mempunyai Tuhan yang tidak tunduk pada kuasa maut. Kita mempunyai Tuhan yang bisa kita percaya karena dia bangkit gitu loh teman-teman ya. Itulah dia Tuhan kita. Lalu dengan kebangkitan Yesus itu Tuhan juga Allah telah mengukuhkan pekerjaannya. Nah itu dia ya, tanda pekerjaan itu sah gitu ya. Selesailah sudah karya penyelamatannya itu di bumi. Ketika dia bangkit ya sahlah semua pekerjaannya itu. Pekerjaan yang sudah disiapkan beribu-ribu lama tahunnya itu sudah sah ya teman-teman. Sudah dibuktikan dan sudah menjadi pokok keselamatan kita. Ya, sudah menjadi iman percaya kita. Rasul-rasul bukan hanya Petrus saja, tetapi semua rasul-rasul ketika mereka melihat bahwa Yesus bangkit, ketika mereka menyadari bahwa memang betul siapa yang saya percayai ini, memang betul dialah adanya yang tepat dan benar, dan dialah adanya Tuhan itu. Iman mereka ditumbuhkan. Ya, coba bisa kita bayangkan ketika Tuhan Yesus itu tidak bangkit, maka tidak akan ada pernah ya teman-teman, tidak akan ada pernah pemberitaan Injil itu sampai ke seluruh bumi gitu loh.
Ya, tidak akan pernah murid-muridnya itu bersemangat mendirikan persekutuan-persekutuan, lalu berdoa, lalu mereka merupakan orang-orang yang militan, bapak-bapak gereja yang pertama kali, rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan itu sampai ke seluruh bumi. Kenapa mereka berani melakukan itu? Kenapa mereka berani mengambil resiko yang luar biasa? Karena mereka punya kekokohan yang teguh bahwa apa yang mereka ajarkan itu benar, tepat, iya, dan yang benar, tepat, iya, dan amin gitu loh. Yesuslah anak Allah yang didengung-dengungkan itu. Dan Rasul Yohanes jelas mengatakan, ya teman-teman, kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Saya coba akan bacakan buat teman-teman ya. Dia mengatakan begini teman-teman. Inilah inti pengajaran dari rasul-rasul itu. Bukan Rasul Yohanes saja yang mengatakan seperti itu. Ya, dia mengatakan seperti ini ya. Saya akan bacakan. Rasul 1 Yohanes 5 ayat 11. Dia katakan begini. Ya, dia katakan ini. Ini dia. Dan inilah kesaksian itu ya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah inilah teman-teman ya, kenapa mereka begitu berantusias, kenapa mereka begitu militan, kenapa mereka begitu yakin. Karena mereka lah saksi mata, mereka melihat bahwa kubur itu kosong gitu loh. Mereka sudah mendengarkan pernyataan Yesus sekali lagi sebelum itu bahwa dia akan bangkit. Dan mereka adalah saksi mata yang jelas. Mereka adalah narasumber yang nyata. Narasumber yang merupakan bukti otentik yang sah bahwa Yesus yang mereka agung-agungkan itu, anak Allah itu benar adanya teman-teman. Rasul Yohanes mengatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Lalu ayat ke-20 jelas, ini inti pengajaran dari Rasul Yohanes. Akan tetapi kita tahu, nah itu kan kita tahu. Yang kita tahu itu adalah kebenaran ya. Bahwa akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Nah itu dia. Dari mana kita mengatakan bahwa itu adalah kebenaran? Ya dari saksi mata kita sendiri ya, dari pengalaman kita sendiri ya, dari pengalaman kita sendiri, kita sudah melihat sendiri, kita sudah mengalami sendiri, kita sudah mendengarnya, kita sudah membaca sejarahnya. Nah dari situlah kita mengatakan bahwa satu kesaksian itu benar. Dan Rasul Yohanes berani mengatakan bahwa kita ada di dalam yang benar. Karena apa? Karena semua persyaratan-persyaratan untuk menyatakan bahwa satu kesaksian itu benar adanya telah dipenuhi oleh Yesus gitu loh. Ya, merekalah saksi-saksinya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah itu dia. Inilah yang diajarkan oleh Yesus Kristus bahwa dia adalah anak Allah dan dia adalah Allah yang benar gitu teman-teman ya. Dan Yohanes mengatakan dia mengatakan gini, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang sebentar teman-teman ya, ini ya, dia mengatakan seperti ini. Ya, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar ya, dia mendengar bahwa Yesus akan bangkit lagi, ya kan? Yang telah kami lihat, nah ya kan, dia melihat sendiri ya, dan dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, nah gitu kan, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba. Ya kenapa dia mengatakan telah raba? Ya karena mereka bergaul akrab dengan Tuhan Yesus. Ya tentu saja badannya Yesus, tubuh daging jasmani itu pernah diraba, pernah bersentuhan, pernah dipegang gitu. Karena memang ada gitu ya. Lalu dia mengatakan begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup.
itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah, itulah dia teman-teman ya. Jadi dengan kebangkitan Yesus, iman percaya kita itu tidak memalukan gitu ya teman-teman ya. Saya kalau debat di luar sana, Tuhan lu itu apa katanya? Tuhan lu itu mateng katanya gitu ya. Tuhanmu itu mate katanya gitu. Ya, ngapain percaya sama Tuhan mate? Ya, mereka bilang begitu, Tuhan tuh mati. Mana ada Tuhan mati katanya gitu kan? Mana ada Tuhan mati? Tetapi karena kita punya pengharapan, kita punya dasar iman yang teguh, kita mengatakan, sorry dulu gitu kan. Sorry dulu, tidak ada Tuhan siapa yang mati. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Justru dialah yang hidup sampai sekarang. Justru dialah yang tidak ada jasadnya di muka, di kolong langit dan di bumi ini gitu kan. Justru dialah satu-satunya yang tidak tunduk kepada kuasa maut. Justru dialah telah mempermalukan kalian. Kalian kalian menyalibkan dia gitu kan. Kalian mengolok-olok dia, tetapi lihat, dia tidak mati seperti yang kalian sangkakan gitu ya. Jadi kita punya pengharapan dan kita punya jawaban yang telak untuk mereka. Ketika orang di luar sana mereka berusaha untuk meniadakan peristiwa besar tonggak keselamatan, tonggak iman Kristen ini. Ya, ketika berusaha sekali untuk menyatakan dia tidak mati gitu kan. Yang mati itu yang seperti ini yang diserupakan gitu kan. Dia tidak mati, dia tidak bangkit. Dia mati katanya gitu kan. Ada yang bilang Tuhanmu mati, lalu ada yang bilang dia tidak mati, dia tidak disalib. Begitu susahnya orang mencari alasan untuk menyatakan bahwa dia tidak disalib. Tetapi jelas iman Kristen telah membuktikan ya. Yesus sendiri telah membuktikan bahwa kuburnya kosong. Ya, bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Inilah iman percaya kita. Ya, iman percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh mendasarkan iman percayanya itu bukanlah kepada satu sosok yang hanya cerita sejarah belaka gitu ya. Ketika Yesus ya, seandainya Yesus tidak bangkit lagi, seandainya Yesus tidak tetap ada di dalam kubur sampai sekarang, maka sia-sialah iman kita. Maka nggak ada gunanya kita beriman. Nggak ada gunanya kita mempercayai dan menyandarkan hidup kita kepadanya. Karena dia tetap ada di kuburan dan nanti juga kita akan sama-sama dia menghadapi tata penghakiman Allah. Tetapi dengan kematiannya kita mempunyai imam besar agung. Nah itu dia ya. Dengan kebangkitannya dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia telah menjadi imam kita gitu ya. Alkitab di dalam Ibrani mengatakan bahwa dia itu adalah imam besar agung. Dialah yang merupakan pendamaian antara kita dengan Bapa dan dia telah nyata gitu loh teman-teman ya. Nah, kebangkitan Kristus itu juga dikatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah inilah teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa orang Kristen itu mereka mempunyai satu kepastian yang sungguh-sungguh. Tidak ada lagi keraguan. Saya sering sekali mengatakan bahwa tidak ada lagi keraguan kita dalam mempercayai Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Rasul Petrus ketika Yesus belum bangkit dari antara orang mati, dia beriman sama seperti orang-orang di luar sana. Dia kurang percaya, dia kurang peneguhan, dia kurang yakin bahwa betulkah yang saya agungkan ini adalah anak Allah itu gitu loh. Tetapi dengan kebangkitannya kita melihat Rasul Petrus dengan sangat militan, bukan hanya Rasul Petrus tetapi segala muridnya, semua muridnya, mereka berapi-api, mereka pergi bahkan kemanapun mereka bisa untuk mewartakan bahwa itulah kebenaran itu. Ya, kebenaran yang sudah dilengkapi dengan segala bukti-bukti, dengan segala fakta-fakta dan dengan segala kenyataan yang real, yang benar-benar menunjukkan, mengesahkan bahwa memang dia adalah Tuhan itu. Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, yang adalah firman-Nya itu sendiri. Itulah yang ditulis oleh Rasul Yohanes dan ini penuh dengan peneguhan, ini penuh dengan ketegasan, ini penuh dengan bukti-bukti dan menyebabkan semua penegasan, semua bukti-bukti itu menyatakan bahwa memang sah dialah itu
Ya, sah dialah itu. Tidak ada keraguan di dalam iman Kristen. Inilah bedanya kita ya. Dalam kebangkitan Yesus itu peneguhan pengakuannya disahkan ya, saya mau rangkum. Pengakuannya disahkan, lalu Elohim mengesahkan pekerjaannya. Orang percaya itu dibenarkan. Nah, itu dia ya. Ya, dikatakan oleh Rasul Yohanes tadi, dikatakan akan tetapi kita tahu ya, nih kata dibilang gitu tadi ya Rasul Yohanes, kita baca lagi sebelum kita tutup. Dia mengatakan begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ya, dengan kebangkitan Yesus Kristus itu kita mengenal yang benar, benar-benar betul-betul benar. Nah, itu kenapa? Ya karena dia bangkit. Dari mana kamu tahu dia bangkit? Ya karena ada saksinya. Dari mana kamu melihat kesaksinya? Ya karena yang menulisnya itu adalah pelakunya, gitu kan? Ya para rasul itu mereka lah saksi mata itu. Ya, apalagi keraguannya? Nggak ada ya. Di pengadilan kita membutuhkan minimal 2 saksi, tetapi saksi kebangkitan Yesus itu bahkan kenaikannya ke sorga itu lebih dari cukup, teman-teman. Inilah yang mengesahkan pekerjaan keilahiannya itu. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Nah, itulah dia teman-teman ya. Kebangkitan Yesus membuat kita berada dalam kebenaran itu. Saya akan tutup di dalam 1 Korintus 15 ya. Saya akan baca ya untuk teman-teman. 1 Korintus. Ya, ini dia. Ini dia ya teman-teman. 1 Korintus 15 di situ dikatakan, saya akan bacakan lalu kita tutup dalam doa. Ayat 56. Ya. Mana dia? Tadi saya udah buka, saya udah garis bawahi ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Oh ya, di atas ya. Dengan kebangkitan Yesus, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ini adalah kata penutup yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dalam konteksnya dia bicara bahwa kebangkitan tubuh Yesus itu memberikan pengesahan kepada kita bahwa sengat maut itu enggak ada lagi kuasanya ketika Yesus itu sudah bangkit. Bahwa ketika Yesus bangkit itu kita mempunyai iman yang teguh bersandar kepada pengertian bahwa kita sekarang ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Lalu Rasul Paulus meneguhkan kepada kita bahwa syukur kepada anak Allah, syukur sekali kepada Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dia telah memberikan peneguhan yang teguh dalam iman percaya kita kepadanya, dan kita telah mendasarkan iman percaya kita itu kepada Allah yang benar ya, Allah yang nyata ya, Allah yang real dan Allah yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang lain tidak akan pernah bisa mencari titik celah untuk menyelewengkan fakta bahwa dia adalah Allah yang benar. Karena dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, teman-teman. Dengan sangat sempurna. Sehingga pengesahannya itu kokoh ya. Pengesahannya itu kokoh. Kenyataan bahwa dia adalah anak Allah itu sangat-sangat kokoh. Tidak bisa diganggu-gugat. Lalu pesan dari Rasul Paulus kepada kita, dia mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan ya. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah itu dia ya. Jadi kita harus teguh berpegang pada iman percaya kita. Karena apa? Karena yang memberikan pengertian kepada kita itu, yang memberikan kuasa kebenaran kepada kita itu adalah yang memang betul-betul benar. Itu maksudnya.
ya, karena dia telah membuktikan jati dirinya, karena dia telah menunjukkan siapa dia, karena dia telah mengalahkan segala penyelewengan dunia yang mengatakan dia tidak disalib, yang mengatakan bahwa dia tidak mati, tetapi maaf ya, segala persyaratan untuk membuktikan bahwa kesaksiannya itu benar, untuk membuktikan bahwa pernyataan dan pengakuannya itu benar, telah dipenuhi oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu saya mengajak kepada teman-teman, marilah terus-menerus kita perkuat iman percaya kita. Kita harus mengejar keselamatan itu. Kita harus mengikuti perintahnya itu. Ketika Yesus sudah mau naik ke surga, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah tugas yang diemban kepada seluruh umat yang mengaku percaya kepada Dia, gitu loh. Ya, jadi berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kita mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba mengucap syukur sebab Engkau baik, Tuhan. Kami mempelajari bahwa kebangkitan-Mu itu telah mengukuhkan iman percaya kami, bahwa kami sekarang ada di dalam yang benar, bahwa kami adalah anak-anak Allah, diam dalam kebenaran, dan Engkau adalah Allah yang benar, Tuhan. Inilah iman percaya kami yang diteguhkan, yang berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti, dan berdasarkan semua yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar kebenaran. Engkaulah Allah kami yang benar itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengerti siapa Engkau, Tuhan. Bukakanlah tabir di dalam pikiran kami supaya kami makin mendalami, makin memahami siapa Engkau itu, Tuhan. Supaya tidak ada keraguan dan iman kami tetap kokoh di hadapan orang-orang, dan kami bisa mewartakan siapa Engkau itu kepada dunia. Tuhan, terima kasih ya, supaya kami mengerti ya Bapa, supaya Engkau berikan iman yang teguh terus di dalam pikiran kami, supaya kami tetap teguh berdiri di dalam iman kami kepadamu. Bapa di sorga, firman Tuhan telah selesai kami baca, firman Tuhan telah selesai kami wartakan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman ini terus berkumandang dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, itulah tadi ya, kita telah mendengar bahwa kebangkitan Yesus itu meneguhkan meneguhkan perkataannya, meneguhkan iman percaya kita, menangkis segala dugaan-dugaan, menangkis segala fitnahan-fitnahan yang mengatakan dia tidak mati, dia tidak bangkit, dan mengatakan dia mati, dia sekarang mati ya, ternyata dia tidak mati ya. Ada pengharapan yang luar biasa, ada kita bisa menjawab kepada orang-orang bahwa ya silakan. Ya. Iya Ibu, halo? Lanjut. Saya bisa hadir saat ini. Iya, jadi iman pengharapan kita tuh sungguh-sungguh luar biasa teman-teman ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Amin. Luar biasa. Ibu Uti, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, sungguh menjawab setiap keraguan. Tadi ya sempat mengutip juga Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi banyak yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti itu belajar sama yang ngerti. Artinya yang sumber otentik ya. Jangan sumber-sumber kutipan-kutipan yang nggak jelas. Baik, kita langsung saja. Luar biasa, langsung kepada murid Kristus. Saya minta singkat-singkat ya supaya kita semuanya kebagian. Maksimal 5 menit, lalu kita putar lagi. Shalom. Terima kasih Bu Uti. Kenalan dulu Pak. Firman yang oh ya, nama saya murid Kristus ya. Silakan. Ya, Laskar Kristus ya. Firmannya luar biasa Bu ya. Terima kasih Bu. Kemudian pujiannya Pak John, sobat saya. Aduh, langsung hadirat Tuhan naik. Saya mau nangis tadi. Iya. Jadi Pak sudah bikin bubur merah putih itu ganti nama itu. Oh iya, belum. Iya. Jadi luar biasa sekali. Jadi kelahiran Tuhan Yesus, kemudian misinya sampai di kayu salib itu sudah dinubuatkan sebelumnya itu di Taurat ya, di Yesaya
di Yesaya 9 ayat 6 saya bacakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa itu kan pencipta ya, sang pencipta yang kekal, Raja damai. Sudah cukup ini, sudah cukup membuktikan. Tapi kita harus bedah sedikit, sebab anak telah lahir. Padahal Yesaya ini sebelum Kristus itu, Tuhan Yesus itu lahir, atau di dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih lahir, itu 700 sebelum Isa lahir. Tapi kok sudah ditulis telah lahir? Sudah, telah itu kan sudah. Ya, ini kita melihat kebudayaan dan adat Yahudi. Kalau ada adat Yahudi itu sesuatu yang pasti terjadi, atau contohlah, saya besok mau ke rumah Pak Heri. Saking pastinya, saya telah datang ke rumah Pak Heri. Nah, atau 1 minggu yang akan datang, atau 6 September yang akan datang minggu depan ya. Umpama saya janji dengan Pak Heri, saya pasti datang ke rumah Pak Heri. Jadi itu saya telah datang ke rumah Pak Heri, saking pastinya. Nah, itulah kebudayaan Yahudi, kebudayaan Israel. Nah, itu nggak ada yang salah di dalam firman Tuhan ini. Kemudian atas misinya ke dunia, memperkenalkan berupa manusia, firman itu telah lahir, telah turun ke dunia. Itu yang Bapak tadi itu ya kan, itu sudah disaksikan hidup seperti orang biasa, memberitakan firman sampai disalibnya dengan tanda-tanda, maaf ya, setelah ratusan tahun ada yang menolak, tapi maaf, murid Tuhan Yesus terlanjur menyaksikan penyalipan sampai penguburan sampai bangkit. Maaf, ini sudah terlanjur murid Kristus, murid Tuhan Yesus sendiri, murid Isa Al-Masih terlanjur menyaksikan yang sesuai sudah ditulis ya, dengan fakta-fakta. Sejarah juga terlanjur sudah menuliskan dengan fakta-fakta bahwa Isa Al-Masih itu disalib, dikuburkan, 3 hari kemudian sesuai dengan yang sudah dituliskan bangkit. Maaf, terlanjur. Kalau setelah itu ratusan tahun kemudian, setelah Isa lahir, Isa meninggal itu, mati terbangkit itu, ada yang menyangkal, gak laku saudara, gak laku, sudah terlanjur membuktikan ya. Jadi itu aja dulu ya, itu aja dulu. Baik, terima kasih. Tapi jangan menyanyi terlanjur. Baik, ada selanjutnya murid Kristus Ibu Suryani Pantau, silakan. Ya, shalom. Dengaran suara saya? Sangat indah. Shalom Bu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Uti untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat dahsyat ya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah dasar iman kita. Paulus mengatakan seandainya Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah iman kita. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita masih hidup dalam dosa dan kita akan binasa. Tapi puji nama Tuhan, saudara, Yesus bangkit, dan dengan kebangkitan itu, saudara, kita juga turut dibangkitkan. Nah, itu dia. Kita turut dibangkitkan. Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus, Roh Kudus itulah yang membangkitkan kita juga. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima Dia, kita juga dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dari kematian yang kekal sehingga kita mendapatkan hidup yang baru. Nah, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang melahirkan kita kembali. Sehingga kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya Yesus Kristus.
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara, lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita mengalami kelahiran baru. Dan yang sangat luar biasa di sini untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Wah, dahsyat saudara. Itu artinya lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita dilahirkan kembali. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita mendapatkan pengharapan hidup yang kekal dalam kerajaan surga yang tidak dapat layu. Nah, lewat kebangkitan Tuhan Yesus itu juga kita mendapatkan kemenangan. Dasar daripada kemenangan orang Kristen itu, orang percaya itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya takut, yang tadinya bimbang, ketika mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, hidup mereka tidak sama lagi. Mereka menjadi orang-orang yang sangat radikal. Ya, ini luar biasa. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kemenangan kita. Itulah dasar daripada kemenangan kita. Dan kita juga dapat lihat itu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela bagi kita. Inilah kemenangan kita, saudara. Dia pembela, kita nggak membela Tuhan, tapi Tuhan yang bela kita, kebalik ya. Ya, luar biasa, dia menjadi pembela. Dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam besar sekarang, dan juga menjadi pembela bagi kita. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57, kita telah mendapatkan kemenangan itu. Jadi sebagai orang-orang Kristen, kita telah, saudara, kemenangan yang kita dapat di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang kita usahakan, bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi kita telah mendapatkan kemenangan itu. Dan kita hanya tinggal di dalam kemenangan itu supaya kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Amin. Betul. Jadi, amin. Jadi, telah bukan akan. Iya. Lalu membuat kita lebih dari pemenang. Gampang lebih dari pemenang itu gimana sih? Ketika Chris John menang, dia menang. Tapi siapa yang lebih dari pemenang? Istri dan anak-anaknya. Kenapa? Dia tidak babak belur, tidak bengkak-bengkak, dapat duitnya, kan gitu. yang bertanding adalah Kristiannya. Oh, simple. Baik, ada Pak Binsar, silakan. Urutan selanjutnya. Binsar, silakan. Shalom Pak Binsar. Setelah itu Pak Stanley Legu ya. Belum di-unmute Pak Binsar. Pak Binsar belum di-unmute mic-nya. Oke, silakan. Sudah. Shalom. Terima kasih Bu Uti atas terima kasih Bu Uti atas wartanya. Ya, saya ada kegiatan sedikit Pak. Dilanjut aja dulu Pak Ikim ya. Oh, baik. Pak Stanley Legu di Los Angeles. Ya, baik Pak. Thank you Pak You are Jenderal. welcome. Terima Lu, kasih. siap. Terima kasih Bu Uti. Firman-nya luar biasa. Ya, Tuhan Yesus kan sudah bangkit dan kita sudah dimenangkan. Sekarang tinggal kitanya apa yang kita lakukan di dalam dunia. Amanat agung itu kan, pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Itulah tugas kita sebenarnya. Aku ya itulah. Jadinya puji Tuhan ya, karena Tuhan selalu menyertai kita setelah dia bangkit. Karena Roh Kudus itu. Kita sudah menang. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita akan pengikut Tuhan. Ya. Jadi amanat agung itu yang kita lakukan, dan yang kita lakukan adalah perintah-perintah Tuhan. Betul nggak Pak? Itu yang saya mau sampaikan, jadi aplikasi kehidupan kita sehari-hari.
Jadi kita harus lakukan, bukan hanya kita nggak berbicara gitu ya. Jadi kita harus lakukan benar-benar perintah Tuhan. Thank you ya Pak. God bless you all. Ya, terima kasih Bu Uti, God bless you too. dan yang tadi. Iya. Maaf Pak Stanley, saya tidak setuju. Tapi 10, kalau setuju masih salah 3. Ini 10 Pak. God bless you Pak, God bless you. God bless you Pak. 10-7 ya. 107. Ingat ya, amanat agung Askri itu satu iman, satu tujuan, yaitu amanat agungnya. Oke, kita jalan terus dulu ya Bu Uti sebelum kembali ke Bu Uti. Centang hijau, monggo centang hijau. Centang hijau bilang mau menyanyi Pak, mau menyanyi memuji Tuhan. Ya menyanyi, silakan. Ya, satu lagu ya, jangan satu album. Silakan. Halo. Salam semua Ibu Uti ya. Kawan-kawan. Itu kan hari ini Bu Uti membawakan firman Tuhan yang sangat begitu. Sangat merasuk ke otak-otak kita semua sampai ke dalam-dalamnya. Bisa juga merasuk umat sebelah karena mereka selalu kenapa Tuhan kok mati? Kenapa Tuhan kok mati? Tapi mereka tidak mau melanjutkan. Oh, dia bangkit. Itu. Ada saksinya lagi ya Pak ya? Iya. Seperti kemudian terus mengatakan Tuhan mati, tapi tidak berani melanjutkan. Bahwa dia bangkit. Dia itu adalah Tuhan dan Allah sejati. Ya. Itu sudah cukup sekali pencerahan Ibu Uti. Semoga yang benar-benar ini yang masih meragukan imannya, termasuk saya juga sering terpengaruh. Tapi saya coba memahami bahwa itulah iman Kristen kita. Iya Pak. Terus saya membawa pujian ya. Suara saya jelek enggak apa-apa ya. Kenapa? Ya. Silakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, itu saja. Terima kasih Bu Uti. Saya kembalikan ke teman-teman. Ya. Halo? Ya, ya silakan. Sudah, oh ya, Pak Heri tiba-tiba hilang ya. Iya, maaf. Oh ya. Tidak hilang. Nah, saya ngomong sendiri ternyata masih di mute. Iya. Karena saking terpesonanya dengan pujian. Iya, terima kasih Pak Centang Hijau. Pak John Hidayat, silakan Pak John Hidayat. Puji Tuhan, salam semuanya Bapak Jenderal, teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Uti buat firman Tuhan
Hari ini saya tidak mau berkata-kata, saya ingin mengulangi pujian tadi. Sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan atas kebangkitannya, memberi saya pengharapan, memberi saya hidup dan masa depan. Saya mau nyanyi sekali lagi ya Pak Heri ya. Ya. Mari silakan, hari ini kita kedatangan pemuji-pemuji Tuhan Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segala umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, puja, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dijadikan Dia Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan atas pujiannya Pak. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dan yang penting lagi itu ada saksinya ya. Waktu mati, waktu bangkit, lalu waktu naik lebih dari 120. Waduh, 2 aja udah cukup. Ini lebih loh. Ya, ini lebih, dan bukan dalam keadaan mimpi yang nonton itu ya. Yang lihat, oh dahsyat. Jadi itu aja udah cukup. Ya, udah cukup ya. Baik, Pak Abu Sofyan, monggo Pak Abu Sofyan. Shalom. Salam. Shalom. Jadi iman Kristen bukan hanya kebangkitan Yesus, tetapi penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Ya, jadi Yesus telah menyediakan bukti bahwa dia memang sesuai dengan apa yang ia klaim mengenai dirinya, yaitu Sang Anak Allah. Kebangkitan ini bukan hanya pembenaran tentang keilahiannya. Hal ini juga membenarkan Alkitab yang bernubuat mengenai kedatangan dan kebangkitannya. Nah, lebih dari itu, hal ini membenarkan klaim Kristus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga
Ini juga tertulis dalam Markus 8 ayat 31 ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan sesudah 3 hari. Dan bangkit ya, dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, dibangkitkan, kita tidak mempunyai harapan bahwa tubuh kita akan dibangkitkan pula. Nah, jadi Yesus itu bangkit beserta tubuh-tubuhnya ya, komplit ya. Jadi itu adalah suatu pengharapan bagi kita supaya kita suatu saat akan dibangkitkan pula. Sebab di dalam Korintus 1 ayat 16 sampai 17 berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Puji Tuhan. Jika dipisahkan dari kebangkitan tubuh Kristus ini, kita tidak mempunyai juru selamat. Tidak ada pula keselamatan dan harapan untuk kehidupan kekal kita kelak. Ya. Jadi orang-orang Muslim ini sering juga bertanya ini, Pak. Mengapa tubuh Kristus sangat penting kebangkitannya? Tidakkah bisa kebangkitan hanya sebatas roh saja kan gitu? Mengapa dan bagaimanakah kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan tubuh orang percaya? Jadi saya mau menerangkan juga sedikit. Yang namanya kebangkitan tentulah ikut jasmani, dan jika hanya roh saja itu bukan kebangkitan. Jadi kebangkitan roh itu tidak masuk akal karena roh itu tidak mati dan tidak pula dapat dibangkitkan. Roh itu kekal. Sebagaimana Tuhan sendiri berkata manusia dibangkitkan menurut rupa Allah. Jadi kalau kita nggak jatuh ke dalam dosa, bahkan tubuh kita ini tetap kekal kan gitu. Nah, mengenai hal kebangkitan jasmani, dapat Yesus menyatakan tubuhnya akan bangkit pada hari yang ketiga. Firman ini telah memastikan bahwa tubuh Kristus tidak akan binasa. Mazmur 16 ayat 10 berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan ini juga ditekankan Rasul Paulus, Pak, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Luar biasa nubuatan ini, Pak. Jadi Rasul Paulus dan murid-muridnya menyaksikan juga ini. Ada saksi atas penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Beda dengan umat seberang. Tidak ada saksi sedikit pun. Katanya, dan katanya. Nah, itu pun katanya menurut tafsir pula. Bengek kita di situ. Jadi, kemudian dari masa kematiannya, makam itu disegel dengan batu yang beratnya bertonton loh. Ada segel bahkan dari pemerintah Romawi dan dijaga ketat oleh penjaga Romawi. Kalau ada yang mengatakan sekelompok kecil pengikut Yahudi Yesus yang mengalahkan para penjaga ini, memindahkan batu dan mencuri tubuh Kristus, itu sangatlah naif, gitu. Itu penjagaan yang ketat. Hanya orang biasa saja yang memindahkan batu itu nggak mungkin gitu, karena itu tentara yang menjaga itu dan itu ketat sekali. Jadi inilah kuasa Tuhan itu memindahkan batu bertonton itu tanpa disentuh gitu. Luar biasa. Jadi ini adalah suatu bukti bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit beserta tubuhnya, jasmaninya, agar kita mendapatkan keselamatan, bukti keselamatan kekal kita nanti gitu. Karena kita harus kembali kepada Allah. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, luar biasa ya. Baik. Terima kasih Abu Sofyan. Baik, Ibu Uti, kita selesaikan dulu ya. Pak Hasan Tandri, monitor. Pak Hasan Tandri dalam perjalanan ini ya. Oke. Oh, malah hilang. Ya, ketiup angin. Pak Hari. Shalom Pak Hari, apa kabar? Semoga tidak ada gangguan. Shalom Pak, apa kabar? Uti, apa kabar teman-teman? Sehat Pak. Ya ini sangat menarik ya, saya jadi bersemangat sekali gitu. Ini memang dasar iman orang Kristen ini di sini nih, bahwa memang persis apa kata Paulus, kalau Tuhan Yesus mati nasibnya sama seperti para nabi, para rasul yang lain gitu loh. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ini kegembiraan luar biasa gitu loh. Nah saya mengacu di Mazmur 103 ya. Mazmur 139 ayat 24.
Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Udah, Pak. Oke, sip. Lanjut. Nah, jadi yang menarik ini, ya Pak. Ya, yang menarik itu yang mentioning itu apa ya? To mention bahasa Indonesia. Ya, yang mengutip, menyebut jalan yang kekal di seluruh Alkitab ini satu-satunya cuma di Mazmur itu. Dan saya senang sekali bahwa Tuhan Yesus berhasil berjalan dan menembus jalan yang kekal itu, sehingga dia bangkit dari orang mati, lalu berjalan di jalan yang kekal. Nah, itu menarik banget gitu buat saya, karena ini satu-satunya gitu loh. Belum ada lagi orang yang kayak itu, dan tidak ada orang lagi gitu, karena dia disebut sebagai sulung yang pertama bangkit dan menjalani jalan hidup yang kekal gitu loh. Nah, terus yang menarik lagi nih, passionnya orang Yahudi untuk mencari-cari jalan hidup kekal tuh terekspresi di Markus 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Udah ketemu Pak Eri? Langsung baca aja Pak. Langsung baca aja Pak. Oke. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi perasaan hidup kekal itu sudah diajarkan jauh-jauh hari rupanya, sehingga orang Yahudi ini lari-lari mendapatkan Tuhan Yesus, bertanya, itu hidup kekal tuh gimana sih cara mendapatkannya, begitu. Jadi itu sejalan dengan apa yang dijalani Yesus gitu loh. Dia berhasil berjalan di jalan hidup kekal gitu. Terlebih lagi janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, bila sanggup mempertahankan iman sampai akhir. Di kitab Wahyu itu kan diberikan mahkota, macam-macam mahkotanya. Di Injil Yohanes dikatakan, di hari-hari terakhir aku akan membangkitkan dia, gitu loh. Jadi itu memang benar-benar kuasa kehidupan di jalan hidup kekal itu besar sekali, dan itu terima kasih sekali sama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus itu, bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman gitu. Itu Tuhan mau bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan orang-orang yang mau percaya sama Dia, gitu loh. Jadi orang-orang yang mau percaya sama Dia, bertahan sampai akhir, itu Tuhan tuh mau tinggal rame-rame bersama dengan kita, gitu loh. Jadi itu gembira sekali saya, gitu loh. Terima kasih Bu Uti, Pak Jenderal, silakan Pak. Siap. Siap. Oke, ini Pak Hasan muncul lagi. Halo Pak Hasan, singkat. Halo. Oke deh. Shalom. Oke, silakan Pak. Kedengaran Pak. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Ya, jadi naik turun kayak teh celup, karena pagi ini saya belum minum teh celup juga. Ya, oke. Ini topik ini sangat luar biasa, ya. Kebangkitan, ya. Memang kalau Yesus tidak bangkit, segala daya upaya, usaha yang kita lakukan, termasuk pagi hari ini, ya, dari tadi awalnya, ya, waktu mau mulai sampai detik ini saya masih posisi di mobil gitu ya. Nah, itu sia-sia jadinya. Iya. Ya kan? Oke. Justru karena Yesus bangkit. Nah, inilah pengharapan kita. Ya kan? Ini juga satu hal yang membingungkan ya. Kebangkitan Yesus ini yang justru tadi disinggung oleh Bu Uti kalau nggak salah ya. Yang justru mereka sorotin itu matinya. Yang namanya kita hidup pasti ada mati. Ya kan? Nah, justru yang kita bersyukur karena setelah mati ada bangkit, ya. Nah, kebangkitan orang mati, ya, atau mati dibangkitkan, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saya coba renungkan, kenapa ya ada sebagian orang mereka sampai detik ini tidak bisa terima kalau Yesus itu bangkit. Ya, tapi wajarlah ya, di 2 Korintus pasal 3 ayat 14 katakan,
pikiran tumpul, ya, pikiran tumpul. Yang kedua ada selubung yang menyelubungin. Nah, jadi kalau pikiran tumpul, kita mau sampaikan apapun, ya, dengan secanggih apapun, dengan teknologi apapun, tetap gak bisa terima, namanya tumpul. Nah, kalau pikirannya tajam, ya tinggal sedikit aja, ya, kasih kisi-kisi, ya, langsung mengerti. Nah, satu hal juga yang jadi penghalang utama itu apa? Selubung, ya. Nah, selubung yang menyelubungin ini. Dan saya memperhatikan ya debat-debat yang terjadi. Contoh misalnya Yudas gitu ya. Yudas katanya di kitab apa? Matius atau beda sama di Lukas ya. Saya lupa ya. Pokoknya intinya gini. Di salah satu kitab katakan Lukas gantung diri. Nah, di kitab yang lain mengatakan Lukas itu tertelungkup. Yang mana yang benar? Nah, kok itu yang dipersoalkan? Padahal di kitab yang lain mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Yudas itu adalah Yesus yang diserupakan. Nah, jadi intinya ya udah, yang penting bangkit. Nah, mereka persoalkan bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, ya kan, malah si Yudasnya seperti itu. Nah, inilah contoh yang bisa dikatakan sebagai pikiran tumpul, ya, dan juga selaput, ya. Jadi kita bersyukur kita yang di room ini, nah, dan juga para pendengar, ya, penonton YouTube ini, ya, bersyukur karena mata Anda terbuka, ya. Anda termasuk pikiran yang tajam. Hanya orang yang pikirannya tajam dan mata rohani terbuka yang bisa menerima Yesus dalam hidupnya dan bisa menerima bahwa Yesus sudah bangkit, dan bangkitnya itu adalah untuk menebus hidup kita, ya, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Itu saja Pak Jenderal, terima kasih. Siap. Dahsyat, luar ajaib. Terima kasih Pak Hasan, hati-hati di jalan. Mesti sampai tujuan ya, sambil bicara jangan sampai got. Tuhan berkati. Oke, sudah selesai putarannya, kita masuk bagian akhir. Ibu Uti Watimena, silakan apa yang akan disampaikan sebagai closing statement kita sebelum kita berdoa. Silakan Bu. Iya. Ya, sebagai closing statement ini saya baca ya di live chat ya. Ini Aditya mengatakan kenapa original text nggak berani dilampirkan, takut ketahuan bohongnya. Waka. Lalu dia juga bilang WK. Ya, kwek gitu kan. Ya, jadi kalau saya boleh jawab ya. Jadi kenyataannya ya, Adit dan teman-teman Muslim di sini di live chat saya lihat banyak yang Muslim ya. Ternyata mereka antusias sekali untuk mendengar walaupun ya, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan kan setidaknya ya. Mereka tenang sebetulnya ya, cuma hati mereka masih bergejolak ini ya. Ya, nggak apa-apa, belum dibukakan oleh Roh Kudus, nggak apa-apa. Tapi mereka lanjut Bu. Ini ya. Jadi jawabannya Adit dan teman-teman yang Muslim di sini ya, betapapun kalian menyangkal ya, kalian tidak punya kekuatan apa-apa untuk menyangkal bahwa Yesus disalib, bahwa Yesus mati lalu bangkit pula lalu naik ke sorga. Itu adalah fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Kebenaran adalah kebenaran. Lalu cara kalian karena tidak punya lagi pembelaan, kalian hanya mengatakan, oh itu kan yang ditulis itu kan palsu semua, Injil palsu, original teksnya tidak bicara seperti itu gitu kan. Lalu pertanyaan saya, yang mana original teksnya? Memang original teksnya bilang apa gitu ya. Jadi original teksnya juga bilang Yesus mati, Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke sorga. Itulah original teksnya. Bisa dibuka dia di Bible Hub itu kan, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sekarang semuanya era digital ini nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi ya, Adit. Tidak ada ya, teman-teman Muslim nggak ada. Jadi terimalah kebenaran, justru harusnya bersyukur ya, karena semuanya telah terungkap ya, kebenaran itu makin dinyatakan karena kerajaan Allah sudah makin dekat ya, kasih karunia itu makin tambah-tambah supaya makin banyak orang yang selamat gitu ya. Lalu ya itu aja. Jadi kebenaran bahwa Yesus mati disalib, dia
Dia bangkit lagi, lalu dia naik ke sorga, itu tidak bisa diganggu-gugat. Sejarah mencatat bukan saja sejarah dari Alkitab, tetapi sejarah dari orang-orang sekuler ya. Orang-orang sekuler juga mengakui bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu adalah kebenaran dan sejarah yang otentik, yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa diganggu-gugat, dan memang itulah kebenarannya. Oke? Ya itu saja ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, ya luar biasa. Ya intinya adalah kita mempunyai pengharapan yang luar biasa ya, pengharapan yang teguh, yang bukan hanya katanya-katanya, pengharapan yang tidak bisa diganggu goyah, karena memang Tuhan kita itu telah menyatakan siapa dirinya, karena dialah yang datang menyatakan dirinya kepada kita, baru kita percaya ya, bukanlah kita yang mencari-cari Tuhan, yang Tuhan yang ngumpet, yang membuatkan umatnya ada dalam kebingungan ya. Itu saja ya, maju terus dalam Tuhan ya. Lalu ya maju terus dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Itu saja Pak. Oke, dahsyat luar biasa. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, saya ingin menyampaikan maaf, yang saya rasa sangat penting sekali ya, mengenai mau bicara soal original text. Weh, dahsyat sekali ya. Kayaknya sudah tahu nih Aditya, saya nggak kenal, nggak penting lah. Tapi semoga Anda mereka oke, saat ini begini ya. Manuskrip versus hafalan plus satu catatan. Tolong dibantu saya karena ini dadakan ya. Tetapi begini, intinya begini, bahwa Alkitab itu tertulis sampai sekarang itu satu, tidak jatuh dari langit. Gitu. Lalu tercatat begini bukan berdasarkan hafalan karena sudah mati semua maka ngafalin. Maka dari itu misalkan kalau Kristen itu ada hadisnya bertentangan satu dengan yang lain, nanti yang nggak cocok nanti dibuang, nggak dipakai, cari cocokologi ya. Alkitab nggak begitu, tapi berdasarkan manuskrip. Tahu nggak tuh manuskrip tuh orang-orang yang nyerang Kristen itu bukan kadal gurun ya. Manuskrip itu adalah salinan. Jadi di Alkitab Perjanjian Lama sampai sekarang itu Tuhan sendiri ngomong, katakanlah, catatlah, semua ada catatannya, bukan hafalan. Lah coba 10 orang nanti dikasih 5 kata, nanti yang ke-10 itu pasti bisa 20 kata, bahkan kurang dan seterusnya. Kalau Alkitab tidak. Jadi secara sains bisa dibuktikan, berdasarkan manuskrip itu ada lebih dari 5.000, bahkan keseluruhannya itu ada 23.000 lebih lah, kurang lebih. Ya, dan sampai sekarang manuskrip itu salinan. Ya, salinan dicatat itu, dikutip, dikopi paste, itu ada di berbagai museum. Ya, ini orang-orang yang jago-jago itu kan ya, atau sok jago itu silahkanlah googling aja, banyak itu salinan-salinan aslinya. Beda jauh dengan yang dihafal. Nah, saya lebih percaya dengan yang hafalan manuskrip itu ya, daripada hafalan lalu buktinya hanya satu catatan saja yang ada. Ini saya pernah dengar dari Bambang Nursena. Loh, kalau mau di pengadilan ya bukti yang ribuan, jangankan ribuan, 5 dibanding 1 ya lebih percaya data yang 5, kan begitu aja. Jadi seperti itu ya. Lalu ini ada di live chat tadi. Ini penting untuk saya jelaskan. Siapa ini? Elsa Van. Tritunggal Nasrani, Allah, Isa, Allah plus Isa plus Maryam. Tritunggal Katolik, Bapa plus Firman plus Roh Kudus. Ya, saya pahamilah karena kamu nggak tahu. Karena kalian kan umat hafalan. Ya, dari Zakir Naik, Ahmad Dedat, semua ayatnya sama, hafalan semua, nggak ngerti teks and konteksnya. Jadi kita maklumi saja, kita doakan, dan belajarlah lebih dalam lagi ya, Van. Ya, mengenai Nasrani. Ya, kamu tahu nggak Nasrani? Orang Kristen juga banyak nggak tahu loh tentang Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen. Nasoro ini adalah orang-orang bidat-bidat di kala Muhammad lahir. Ini adalah Kristen bidat, bahkan Islam yang menyembah ini dia Allah, Isa, dan Maryam. Itu betul. Tapi ini bukan Kristen. Lah Tritunggal Katolik, kamu kan nggak tahu Katolik. Saya ini dulu Katolik, tak paham. Siapa bilang mereka juga Tritunggal, Tuhan kita Esa sama, Yesus. Nah, sekarang begini, nggak usah ngotak-ngatik kitabnya orang lain. Nanti dilaporkan lagi kalau kami mau membela atau menjawab. Kami menjawab loh ya. Kami menjawab, jadi fair. Kamu ngotak-ngatik terus, Ustadz-ustadzmu ngotak-ngatik saya enak dengkule dewe. Nah, sekarang saya kasih PR. Ini adalah bukan PR orang Kristen.
bagaimana saya dapat hidayah dari kitabmu? Pertama, ya, Quran 4 ayat 157 tidak mempercayai, bahkan mengatakan Isa itu tidak tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Loh, ini di kitabmu loh. Tetapi berikutnya surat Maryam 19:33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari dibangkitkan, hidup kembali, dan seterusnya. Isa putra Maryam ini perkataannya yang benar. Ini benar perkataannya. Nah, ini kontradiksi, makanya agak susah. Kamu PR ini jawab dulu lah. Jawab untuk kalian aja dulu, jangan ngotak-ngatik kitab-kitab yang kalian kutip gitu ya. Jadi seperti itu. Entah Isa itu menurut kamu Tuhan atau tidak, itu bukan urusan kami, tapi ini PR juga untuk Anda, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Sirotol Mustaqim ini, inilah jalan yang lurus ini. Ingat, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kalau kamu Islam sesungguhnya ya taat dong sama Isa Al-Masih juga. Bukankah juga ada yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan akhirat? Bukankah pengikut Isa Al-Masih itu adalah di atas orang-orang kafir? Jadi fair. Jadi itu PR untuk kalian ya. Jadi seperti itu. Jangan menepuk air di comberan, muncrat di mukamu sendiri gitu. Jadi itu PR, itu jawaban dari kami. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kita berdoa ya, pertama untuk bangsa dan negara, dan kita berdoa untuk Pak Muhammad Kece, karena ya ini tadi sedang dilaporkan oleh PBNU sama MUI juga. Sementara ustadz-ustadz terutama yang ngaku-ngaku mu'alaf kardusan itu, waduh, bebas sekali, sementara itu nggak diproses. Sekiranya keadilan ditegakkan. Saya minta kesediaannya Pak Hari Halim berdoa singkat untuk Indonesia dan keadilan di Indonesia. Itu lalu gereja-gereja Tuhan satu kali untuk Askri ya. Saya minta kesediaannya Ibu Suryani Pantau. Lalu nanti saya tutup dalam doa. Boleh Pak Hari dan Ibu Suryani? Iya Pak. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, kepadamu semua orang akan datang menghadap pada keadilan-Mu, menghadap pada meja peradilan sesudah semua selesai di hari kiamat ini. Tegakkanlah keadilan-Mu ya Tuhan di bumi Indonesia ini dan bagi kami semua ini, yaitu agar pemerintahan menjadi kuat karena bersikap adil kepada semua penduduknya. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah nama-Mu, muliakanlah nama-Mu di negara ini melalui siapapun yang Kau pakai. Terima kasih Tuhan, perkuat hukum dan keadilan dan kebenaran-Mu versi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Silakan Pak. Haleluya. Ibu Suryani silakan. Maaf Pak, tadi saya kurang dengar. Oke. Berdoa untuk gereja Tuhan supaya bersatu dan Askri, Bu. Oke. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini ya Bapa, kami sehati mendoakan gereja Tuhan. Terima kasih karena kami adalah tubuh-Mu, Engkau adalah kepala kami. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan bersatu padu Tuhan, bergandengan tangan di dalam mengiringi Tuhan dan juga Tuhan di dalam memberitakan firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami saling mengasihi, orang lain akan melihat bahwa kami ini adalah benar-benar murid-murid-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk Kristuber Tuhan, Kristen di mana saja berada Tuhan, yang saat ini sedang aktif memberitakan kabar baik. Bapa, kami mau berdoa urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap perkataan kalimat yang keluar itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus langsung berbicara ke dalam hati setiap orang mendengar, sehingga mereka boleh dibukakan, disingkapkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh percaya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan lewat media ini Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, di mana saja dan kapan saja
orang bisa mendengarkan kabar baik ini. Dan kami tahu bahwa inilah waktunya ya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa akan banyak terjadi. Sebab itu biarlah Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan siap untuk penuaian jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan, yang akan dilayani, akan dimuridkan, diperlengkapi, sehingga juga mereka pergi untuk memberitakan kabar baik, sehingga sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau tidak menginginkan satu pun orang binasa, tetapi semua orang boleh berbalik dan bertobat, dan itu akan terjadi dan terjadi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya akan seperti tsunami jiwa-jiwa datang berduyun-duyun kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau baik, saudara-saudaraku. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu, baik yang di room ini maupun di live chat, semuanya. Channel-channel yang menyiarkan firman Tuhan hari ini diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karenanya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, semuanya berkata, amin.